Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Ibanah. Silakan Ustaz Asani. Asani ini yang kedua haram atas orang yang nifas. Yang pertama sholat, yang kedua haram atas orang yang nifas itu tawaf. Ya harumu alal haidhi wa nufasai tawafu bil Ka'bah. Haram atas orang berhaid dan orang bernifas oleh tawaf di Ka'bah. Wa dalilu ala hurmati tawaf, hormati tawaf, hir biasa. Dan bermula dalil atas hirmah tawaf dan atas haram tawaf itu sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tawafu bi manzilati salah illa anna Allah qad ahalla fihin nutqa. Nah, ini tadinya. Bermula tawaf itu sabit dengan kedudukan salat kecuali bahwa Allah sungguh menghalal ya Allah padanya. Tawaf akan berbicara. Ini bedanya. Hmm. Warawa mana nih? Warawa Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anna nabiyya qala laha lamma hadat fil haji isna'i ma yasna'ul hajju ghaira alla tatufi bil bait. Meriwayat oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Nah, apa riwayatnya? Anna Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kala berkata Nabi baginya Aisyah lama manakala hadat berhid ya Aisyah fil haji pada waktu haji. Apa kata Nabi? Isna'i lakukan olehmu akan yang memperbuat oleh orang yang haji kecuali bahwa tidak engkau tawaf bil bait. Di bait. Nah, ini dalilnya enggak boleh tawaf karena Ya, Nabi melarang Aisyah. ya. Yang ketiga, waqad ajma'al ulama'u ala tahrimi tawafi alal haidhi wan nufasai. Dan sungguh ijma'lah ulama di atas haram tawaf di atas orang haid dan orang bernifas. Wa ajma'u annahu la yasihu minha tawaful fardhi wala tatawwu'. Dan telah mengijma' oleh mereka itu bahwa sungguhnya hal dan sya'an Hanas tidak sah daripadanya perempuan haid dan nifas oleh tawaf fardu dan tidak sunat. Keduanya enggak sah. Wajma'u dan mengijma' oleh mereka itu pula dan mengijma' oleh mereka itu anan haidah bahwa orang haid wan nifasa dan orang-orang nifas la tumna jangan ditegakkan akan dia tiap-tiapnya daripada sesuatu daripada rukun-rukun haji. Ma ada tawaf barang yang bukan ia akan tawaf dan dua rakaatnya tawaf. Bentar, Dan yang bentar. nggak boleh lain. Hah? Bentar ada gangguan. Hmm. Coba Ustaz ulang dari sini. Dan sungguh ijma oleh ulama ala tahrimi tawaf di atas mengharam tawaf di atas orang berhid dan nifas. Jadi ijma ulama haram Hmm. tawaf itu orang hid dan nifas. Wa ajma'u dan ijma oleh mereka itu annahu basungguhnya hal dan sya'an tidak sah daripadanya. Yaitu haid dan nifas, orang hid dan nifas oleh tawaf fardu dan tidak sunat. Hmm. Wa jama'u dan mengijma oleh mereka itu bahwa sungguh orang haid dan nufasa dan orang-orang nifas itu eh, tidak ditegah orang akan dia jangan orang haid dan nifas daripada segala rukun-rukun haji. Ma yang bukan yama akan tawaf dan dua rakaatnya tawaf. Yang lain nggak boleh kan? Apa yang lain jangan ditegakkan. Ini yang nggak boleh. Dua dua ini dua Jadi rakaat tawaf. semua rukun haji boleh dilakukan oleh perempuan haid dan nifas. Yang nggak boleh tawaf dan dua rakaat tawaf. Ha? Ah, Ya. jadi ini penting kan lagi haji Isa. Lagi haji. Jadi yang nggak boleh dilakukan cuma ini doang oleh orang berhil tawaf. Ya, ya, Hmm. ya. Nah, ini harus kita ingat nih Zan. Kita baca Asali berulang-ulang, insya Allah suwar keingat. asali suwar rabi'u masul mushafi wa hamlu. Dan bermula yang ketiga dan yang keempat itu menyentuh mashaf dan membawanya mashaf. Ya, yang ketiga dan keempat haram di atas orang hidup. Ya harumu alal haidhi wan nufasai masul mushafi wa hamlu. Haram di atas orang berhaid dan orang bernifas oleh menyentuh mashaf dan membawanya atau menanggungnya. Liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh akannya mashaf kecuali oleh orang-orang yang bersuci atau oleh orang-orang yang suci. Al-Waqiah. Dan karena firmannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yamassul Qur'ana
illa tahirun. Tidak menyentuh akan Quran kecuali oleh orang yang suci. Ya, ini Ustaz. Ini dalil nggak boleh menyentuh Quran dan membawa Quran. Kalau membawa itu kias ya. Ya. Hmm. Ke bawah lagi Ustaz. Wal muradu bil mushafi kullu ma kutiba li darasatil Qur'ani walau ba'da ayatim muhhimatin. Bermula yang dimaksud dengan mushaf itu tiap-tiap tiap-tiap sesuatu maksudnya yang dituliskan eh, akan dianya mushaf. Kembali ke ma. Memang tiap-tiap yang dituliskan akan dia maksudnya ditulis Quran itu Hmm. tiap-tiap yang dituliskan akan dianya li darasati untuk belajar Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Walau ba'da ayat sekalipun ada ayatnya Al-Quran yang itu sebahagian ayat, tapi syarat yang mufhimah. Sebahagian ayat tapi yang mufhim. Kalau ayat yang enggak mufhim, ya, boleh kan? Hmm. Wa yahrumu masul mushaf walau bihirqah dan haram dan haramlah menyentuh mushaf sekalipun ada ayat di dengan kain nah, dilapik kain ke mana. Dilapisi kain. Ya, di tangan kita ada kain. Tapi tetap orang Ini berhid nggak boleh nyentuh. dianggap menyentuh juga ini padahal kan nggak tersentuh ah. Ya. Wa yahillu hamlul mushaf dan halallah ya, membawa mushaf ma'a amtiatin bersama mata benda in kasodal hamil mata awadah jika mengkasat oleh orang yang bawa akan mata benda hal keadaan sendirinya mata benda ada barang lain lah. Wa amma in kasadal mushafa dan adapun jika mengkasat ia si hamil orang yang bawa akan mushaf wahdaha hal keadaan sendirinya mushaf ayahmu maka haram ya. Nah, ini kasusnya kan Quran sama sama benda lain. Kalau dikasat bawa Quran cuma Quran doang dikasat maka haram kan? Yang halal ya Quran bersama yang lain dikasat bawa lain atau dikasat bawa Quran bersama yang lain. Hmm. Wa ma in kasadal musafa wal mat'amaan nah, lam yaqsid lam yaqsid syai'an fa hilu 'inda alamatir ramli. Adapun jika mengkasatnya seorang akan masak dan akan mata benda akan beserta. Ini keduanya dimaksud ditanggung Hmm. atau tidak mengkasat ia akan suatu enggak niat bawa Quran enggak niat bawa mata benda. Fa hilu maka halal ya hamal. Yang membawa di sisi ramli khilaf. Berselisih bagi Allamah Ibnu Hajar. Nah, ini keduanya selalu bertabrakan, Ustaz. Hmm. Bentar, saya. Ya. Enggak usah lanjut. Ini aneh di kita ini kan kalau kalau Quran bercampur tafsir nanti kan di kitab fikih yang lain kan kalau kita memegang Quran kayak mana kan? Ini di sini boleh kayaknya Ustaz. Coba kita baca terus. Al-khamisu lubsul fil masjid. Haram atas orang haid dan nifas itu menetap dalam masjid. Yahrumu alal haidi wan nufasai lubsu fil masjid. Haram di atas orang berhaid dan orang bernifas boleh menetap dalam masjid. Nah, karena firman-Nya Allah Ta'ala, inilah, karena sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah uhillu al masjidah lil haidhi wa junub. Maksud aku tidak aku halalkan akan masjid bagi orang yang haid dan ya, orang berjunub. Nah, enggak boleh. Hmm. Ini dah jelas. Lubsu. Hmm. Nanti ada syaratnya kan. Lubsu, Ya. menetap enggak boleh. Kalau masuk boleh. Cuma sekedar doang masuk, enggak menetap. Ini kalau menetap tidak ada istilahnya apa apa bisa berlumuran masjid apa enggak kan kalau lalu disyaratkan kalau memang aman daripada berlumuran masjid enggak apa-apa Artinya dan kalau rasat menetap mau kotor nggak kotor tetap nggak boleh sementara kan? Haram orang kita haid enggak nifas boleh. untuk menetap di masjid tanpa dilihat kotor apa tidak kotor masjidnya. Ya Ya, mazhab Syafi'i wakada begitu. yang demikian lagi ya tidak boleh ini maksudnya tadi kan enggak boleh menetap demikian lagi dan seperti demikian haram oleh taradud dalam masjid. Nah, mana putar-putar dalam masjid ini kayak menetap nih. Lianna taradud yusabihul muksa karena bersungguh pulang pergi bolak-balik itu menyerupai ya bolak-balik dalam masjid akan menetap. Nah, ini sama makna dengan menetap kalau taradud putar-putar. Sah.
bukan Ya. murur. Kalau murur nggak haram kan? Kalau Kalau aman, murur masuk aman. dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain namanya murur kan. Kalau taradud Hmm. lari-lari dalam masjid lah. Ah, Di kita situ-situ aja. putar-putar balik dah. Hmm. Asadisu, ya, ini yang keenam haram atas seorang haid dan nifas. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran bikasdihi dengan kasatnya, bikasdil qiraah dengan kasat membaca Al-Quran. Nah, ini yang nggak boleh kan? Baca Al-Quran dengan kasat, baca Al-Quran. Ya harumu alal haidi wan nafasai qiraatul Quran. Haram di atas orang berhaid dan orang bernifas oleh membaca Al-Quran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu wala haidhu syai'an minal Quran. Tidak membaca oleh orang berjunub dan tidak oleh orang berhaid akan suatu daripada Quran. Wa innama tahrumul qiraatul Quran bisurutil atiyati dan hanya saja haramlah membaca Al-Quran dengan syarat-syarat yang tertentu. Orang haid dan orang nifas membaca Al-Quran haram, tapi ada syarat-syaratnya, syarat-syarat haramnya. Hmm. Satu, nah ini. Satu kaunuhu bikasdin. Satu bermula keadaannya baca disebut dengan kasar Al-Quran. Hal keadaan sendirinya ke keraah atau ma'aghairiha atau bersama lainnya ini juga haram. Satu haram orang berhitungfah baca Al-Quran bermula keadaannya baca itu disebut dengan kasar Al-Quran. Dia kasar baca Al-Quran. Hal keadaan sendirinya baca Al-Quran doang memang nggak ada niat lain atau bersama lainnya bersama zikir. Hmm. Artinya dia niat baca Quran bersama zikir. Ini haram. Nah, gimana Ustaz? Ya. Apalagi kalau nggak niat zikir, niat baca Quran doang lebih lebih lagi haram. Hmm. Fa'in lam taqsid fa'in lam taqsidil qira'ata bi an qasadati dzikra au mau'iza au qisasa au tahassuna walam tak walam taqsud walam taqsid man min ma'aha qira'ata lam tahrum. Nah, maka jika tidak mengkasat dia akan qira'ah. Dia enggak bertujuan membaca Al-Quran. Dengan bahwa kasarati zikra mengkasat dia akan zikir. Hmm. Ya, Quran itu diniatkan zikir atau pelajaran. Dia baca apa? Baca Al-Quran bukan kasat kira tapi ingin mengambil pelajaran atau kisah atau cerita-cerita lah atau tahasuna atau untuk menguatkan hafalan, untuk membentengi hafalan biar jangan lupa Atau dan membentengi tidak diri mengka yang ajiman, membentengi diri kan. Ajimat. Oh, Baca surah bos boleh Yasin Ustaz. untuk pagar tubuh kan, nggak apa-apa kan? Tahasun ya, bukan tahakum. Hmm. Ya, tahasun membentengan diri. Dan tidak kasar dia bersamanya tiap-tiap tadi akan qiraah. Nah, padahal sama sekali dia nggak kasar baca Al-Quran, cuma gitu itu doang kan baca zikir doang. Hmm. Nah, ini kasusnya lam ya harum ya tidak haram ya. Nah, ianya Al-Quran maksud bacaan. Hmm. Hmm. Wa idza atlaqat dan jika mengitlak ya perempuan nggak niat apa-apa, Quran nggak niat, apa zikir nggak niat, ini kayak mana? Dengan bahwa lam taksi dengan bahwa tidak mengkasar ya perempuan akan sesuatu, tidak kasar apa-apa, maka dari dalam tahru maka ya, seperti demikian lagi tidak haram ianya Al-Quran, maksudnya kiraah. Hmm. Nggak kasar apa-apa berarti apa nggak jadi haram sah? Baca-baca aja di mulut kan, kan biasa orang karena udah sering kayak orang nyanyi ya, nggak niat nyanyi keluar sendiri di mulut, nggak niat baca Quran, Yasin wal Quran yang biasa aja, nggak apa-apa. Hmm. Yang kedua syaratnya keadaannya baca disebut dengan lafaz. Hmm. Bermula keadaannya karaah disebut dengan lafaz. Maksudnya karaah di situ ya dengan lafaz, nggak boleh dengan hati kan. Hmm. Bihaisu tusmi'u nafsaha dengan bahwa dengan sekira memperdengar ianya perempuan akan dirinya. Nah, ini dengan lafaz. Walihada dan karena ini fala yahrumu ijra'ul qiraati ala qalbi min ghairi tahrikil lisani. Maka karena ini maka tidak haram oleh berlalu bacaan di atas hati daripada keadaan menggerakkan lidah ini baca di hati doang nggak apa-apa. Ya. Wa kadzalika dan seperti demikian lagi tidak haram itu nadru itu memandang kepada mushaf min ghairi tahrikil lisan daripada keadaan menggerakkan apa lidah cuma dia memandang ayat Al-Qur'an tapi nggak baca nggak gerakkan lidah atau baca di hati nggak apa-apa juga kan. Apa Nasar? Ya, aman lancar, Masya Allah. Wa ajma'al fuqaha'u ala jawazit tasbihi wa tahlili wa sairil adhkari
ghairil Qur'ani lil haidzi wan nufasa'i. Dan telah ijma'lah para ulama-ulama fuqaha atas boleh tasbih dan tahlil dan ketinggalan segala zikir-zikir yang bukan Quran bagi orang yang berhid dan nifas. Kalau kalau yang zikir Quran juga ada khilaf. Hmm. Ada Ijma, yang kalau Hah? Mana Sat? ya. Ijma para fuqaha kepada boleh tasbih, tahlil dan semua zikir yang selain Quran. Artinya di Quran yang ada khilaf. Selain Quran nggak ada khilaf. Hmm. Ijma. Di Hmm. Quran pun di Quran pun maksudnya gini, di Quran bukan khilaf nih, ada pembahasan, ada syarat-syaratnya harus memperdengarkan baru haram. Kalau dalam hati nggak haram, itu di belakang ada Ya, bukan khilaf. Khilaf nggak ada khilaf kelihatannya. Memang boleh. Nah, aman Ustaz. Nih lanjut. aman. Asabi'u saum yang mulai yang ketujuh yang haram atas orang hid dan nifas itu puasa. Ajma'atil ummatu ala tahrimi saumi ala al-haidhi wan nufasa. Dan Hmm. telah ijma'lah umat di atas haram puasa di atas orang berhid dan nifas. Wa ala annahu la sihhu saumuha dan berdasarkan dan di atas sesungguhnya. Ini kemana? Wa ala dan di Al atas sya'an. sesungguhnya hal dan syahan itu tidak sahlah puasanya. Itu ya Ustaz. Bentar. Ini ijma lah umat. Ini ada umat yang nggak sepakat. Gimana? Nggak dihitung. Ada ulama dari Al Azhar. Saya baca. Beliau membolehkan perempuan haid puasa. Karena dalam Quran nggak ada kan. Pamangkana minkum maridwan. Au ala safarin kan. Orang yang sakit atau Hmm. safir. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi puasa di hari yang lain. Haid nggak disebut. Kata beliau. Haid itu bukan penyakit. Artinya misalkan gara-gara haid dia sakit ya nggak usah puasa. Tapi kalau gara-gara haid dia normal aja, boleh dia puasa menurut ayat itu. Ini namanya Ustadz Subhi Mansur. Apa Pak beliau nggak dianggap mungkin ya. Jadi ketidaksetujuan Mungkin beliau itu tidak merusak apa namanya? Tidak merusak ijma. ijma ulama. Mungkin beliau itu apa enggak apa Kita enggak akhiri. mengkombinasi kan dia dihadirkan kunna nu'maru bikaza isaum wala nu'maru bikaza isa. Beliau Artinya nggak kan percaya hadis itu. Itu kesalahannya dia nggak percaya kepada hadis itu. Bertentangan dengan Quran katanya. Oke aman. ngambil Itu, apa ini jadi bahaya Ustaz. Kalau nggak dapat hadis ambil fatwa hukum jadi bahaya. itu di luar mazhab yang Kan, empat lah. Nah, kan itu. ada orang dapat hadis satu satu udah ambil hukum, padahal semuanya kan ada kaitannya. Ya. Yang ke dalil. Oh, nah ini Ustaz. Ya. Wa dalilu ala tahrimi saum dan bermula dalil atas haram puasa itu hadis Aisyah radhiyallahu an. Hadis alladzi yang telah meriwayat akannya hadis oleh Muslim. Qalat berkata ya Aisyah, "Kunna nu'maru adalah kami diperintah orang akan kami dengan qadha saum dengan qadha puasa. Wala nu'maru dan tidak diperintahkan akan kami dengan qadha salat." Ya. Hmm. Fadalla maka fadalla maka menunjuki ya hadis yaitu bahwa sungguh mereka itu ya, adalah mereka itu berbukalah mereka itu jadi jangan puasa kan disuruh kata tak kalau Ya. itu Namanya mungkin qadha dihamal berarti nggak dihamal puasa. kemana nih dihamal kemana nggak tahu kita nah, Ustaz. Ini enak sekali baca kita ini yang ke-8 ini yang 8 haram atas orang hid dan nifas. Tapi di ini nggak kok nggak disebut haid doang kalau di atas itu apa Ustaz ada disebut tapi di sini khusus haid kan ya harum Oke. talaku haid kan kenapa nggak dihubung nifas kalau di atas ada kan dua-duanya kan. Kalau nifas nggak apa-apa, boleh telak dalam nifas. Coba di dulu saat. Berarti khusus dia kalau di belakang kan. Coba apa? Nah, Nggak ada. ini kan dua-dua disebut kan, haid, nifas kan. Berarti ini nifas, apa? Nah, ini makanya perlu Haid dibaca. doang Ini berarti ya. khusus kepada haid. Hmm. Ya harumu talakul haid fihi dan haramlah talak orang yang berhaid fihi dalamnya haid. Ya. Ya. Likaulihi sallallahu likaulihi ta'ala ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsu iddah. Ya, wahai para nabi-nabi, apabila kamu talak akan perempuan-perempuan, maka talak olehmu akan mereka itu bagi indah mereka itu wa ahsu dan batas olehmu atau hitung olehmu akan indah at-talak surat at-talak. Bermula makna ayat idza aradtumut talaka fatalikuhunna li'iddatihinna.
Berulang makna ayat, apabila kamu berkehendak akan talak, maka talak olehmu akan mereka itu bagi indah mereka itu. Artinya bagi awal-awalnya indah. Gimana Hmm. surahnya? Bi ayyakuna talaku fiturin lam tamas safi. Ya, dengan bahwa adalah talak itu sampai dalam suci yang tidak disentuh, yang tidak engkau sentuh, yang tidak disentuh orang karenanya perempuan. Karena ada di dalam masa ya, dalam tidak disentuh karenanya perempuan, dalamnya tuhri tadi dalam suci. Ya, ini. Saat. Ini jadi haram kalau talak dalam hid atau talak dalam suci yang sudah disentuh karena tafsirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan demikian dan karena firman Allah Taala ahsul aidata dan hitung olehmu akan indah hatinya pelihara olehmu akannya indah lituraji'u qabla firaghi supaya bahwa kamu murajaah sebelum ya selesainya indah. Supaya kamu bisa rujuk sebelum selesainya Bisa itu. oh nah, lituraji'u supaya bahwa kamu bisa rujuk sebelum selesainya indah. Ini ada pembahasan enggak? Nggak ada, ini aja lanjut aja. Tapi Nanti ya, kalau kita belum paham kita ulang 7 kali Ustaz. Ya Allah. Ada Ustaz Herman juga ini. Selamat datang Ustaz Herman Damanik. walamma talaqa ibnu umara imra'atahu wa huwa wa hiya haidun amarahun nabiyyu biraj'atiha wa imsakiha hatta tathura. Manakala mentalak oleh Ibnu Umar akan istrinya. Wahia dan bermula dengan istri itu yang haid. Nisya memerintahkan akannya Ibnu Umar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan merujuknya istri dan menahannya istri sehingga suci ya istri. Nah, disuruh rujuk dulu. Nanti kalau mau talak, talaklah setelah selesai haidnya. Apa ilatnya? Wal illatu fi dzalika annaha tatadarraru. Itu li'indah. Dan bermula ilat pada demikian itu bahasanya perempuan itu jadi mudarat ia dengan sebab panjang indah. Kan kalau perempuan di apa ditalak dalam haid kan baru suci dia di hari keempat. Kalau dia ditalak dalam suci dia di hari ketiga. Berarti selisihnya sebulan nih Ustaz. Kayaknya kayak perempuan itu rutin apa datang Dik- bulannya Dikit sebulan sekali Ustaz. nih Ustaz. Ini alasannya mudara. Ini kalau dia minta sendiri dia rela berarti kan nggak apa-apa kelihatannya. Nggak apa-apa kalau ditebus nggak apa-apa. Kalau dia Ada khulu. tebusannya kan. Nah, Hah? Kulung, atau nggak dia apa-apa minta kan nggak karena bayar Ustaz, tapi dia nggak bayar bisa nggak? Nggak mau bayar, bisa tapi saya kayaknya udah Ustaz. rela. Nah, Ini kita pokoknya pisah baik-baik. Nah, ini nggak kayaknya nih Ustaz. Udah kan kuno itu memberitahu dengan rizanya kan dia minta cerai kasih uang apalagi nggak kasih uang lebih lagi tidak. Kayaknya bisa ke situ Ustaz. Minta cerai. Tapi jangan di mulutnya, di hatinya. tapi kalau nggak kasih uang, nggak menunjukkan kepada itu, wah, ini rela dia bayar. Nah, berarti itu dia udah siap kan? Udah siap, siap bayar. Nah, tapi nanti kita lihat. Coba. Yang jelas itu kuno kalau kuno boleh karena dengan memberi harta dia menunjukkan kepada Ridha. Ini kalau dia nggak beri harta maksudnya Ustaz. Hmm. Apa Ridha apa enggak? Kayaknya enggak kan di mulut ya, di mulut doang enggak berani keluar harta. Wa kadzalika ya ini pecah-pecah lagi. Wa kadza dan demikian lagi yahrumu alaihi dan haram di atasnya apa suami ayu talikah bahwa mentala ya suami akannya perempuan tadi fiturin dalam suci jamaah hafi yang telah jima ya ya laki-laki tadi akannya perempuan dalamnya suci memang juga haram nih ya Hmm. dalam suci karena kemungkinannya kenapa ilahnya ini apa ada Takut hamil kemungkinannya nanti, kan bisa menyesal. ada kuah hamil nah itulah ada kuah hamil kan lebih panjang lagi indahnya ya. Hmm. Wa inna ma yahrumu talaqul haidhi idza lam tubdal malan fi muqabalati talaq. Ya, Hmm. hanya saja haramlah talak perempuan yang haid apabila tidak memberi ya perempuan akan harta pada mukabalah talak, maksudnya pada ongkos talak lah. Hmm. Fa'in batalat maka jika memberi ya perempuan akan harta pada ongkos talak atau pada mukabalah talaknya si istri tidak haram ianya talak. Ya ini enggak karena mungkin memberitahu dengan memberi harta kan rela dia. Tapi kalau minta doang nggak beri hartanya apa gimana Ustaz? Nggak boleh berarti kelihatannya. Nggak menunjukkan ridha ke tulen. Ya. Mungkin karena marah-marah. Atas Udah. yang ke sembilan mururu fil masjid. Haram atas orang yang berhid itu melewati masjid dalam masjid, melalui dalam masjid atau berjalan dalam masjid. Ini ada kaitnya in khafat jika takut ia akan berlumurannya masjid. Kalau nggak takut nggak apa-apa. Kalau zaman sekarang ini kan boleh kan cuma lewat doang. Hmm. Karena akurat pembalutnya kalau sekarang. Hmm.
Ya, apa Ustaz? Ya harumu alal haidi wan nufasa'il mururu fil masjid in kafat talwisahu walau ihtimalan ihtiyatallah. Haram datang orang haid dan nifas oleh murur, oleh lalu dalam masjid jika takut ia akan berlumurannya masjid. Sekalipun ada ianya takut berlumuran, itu secara ihtimal, kemungkinan. Hmm. Ya, kenapa demikian? Karena ya, mengikhtiat baginya talwis. Karena untuk lebih meyakinkan baginya Masjid. Boleh. berlumuran. Nah, apa baginya masjid juga boleh. Itu hati-hati baginya masjid untuk menjaga. Hmm. Hmm. Nah, ini wal mislu haid wa nifas kulli dhi khabatin yukhsha minhu talwithul masjid. Dan bermula umpama orang haid dan nifas itu tiap-tiap yang mempunyai kotoran, orang yang mempunyai kotoran yang Hmm. ditakutkan daripadanya kotoran tadi akan berlambur, akan berlumuran masjid. Nah, fa'in aminat maka jika aman ya perempuan akan berlumuran masjid kuriha, niscaya dimukruhkan akan yang murur. Nah, Tetap murur. makruh. Jadi orang Makruh. haid itu kalau aman dari kotor masjid, tetap makruh melewati masjid. Kalau sekarang makruh Ini mah kan dianggap biasa. enggak, yang penting jangan jangan dosa, jangan jangan haram. Kalau Dikit zaman lagi. sekarang orang enggak. Al-ashiru dan permulaan yang ke-10 itu mubasyarah, bersentuhan ma baina surah wa rukbah. Bersentuhan barang di antara pusat dan lutut kan. Yang di kawasan itulah antara pusat dan lutut. Enggak boleh terkena sentuhan Ustaz. Bahaya. Disentuh doang masa haram ya? Arah arah enggak boleh. Kecuali vokal idhar. Kalau vokal idhar enggak apa-apa kan. Ini enggak terlalu akurat nih. Karena dalam kitab fikih isna'u kulla syai'in illa nikah katanya kan. Lakukan apapun selain nikah. Artinya nyentuh-nyentuh nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh jima lah. Itu Ini mungkin pendapat ini mana? untuk orang yang nggak bisa menjaga diri. Ya kan? Ya ini kah? Ini ada Ustaz pemahamannya. Kalau Nah, kalau nyentuh itu khilaf ma baina hmm, surah rukbah. Tapi kalau untuk hak-hak watak itu sepakat kan yang ini ada. hmm. Ajma'al fuqaha ala tahrimil wati haid dan ijma'al fuqaha ada atas haram watak orang haid. Ya ini enggak ada yang bilang khilaf ini kan. Karena firman-Nya Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Malahnya oleh mereka itu akan dirimu wahai Muhammad dari haid. Qul katakanlah wahai Muhammad, huwa adzan dianya penyakit. Fa'taziluhunna maka uzlahlah. Maka uzlah olehmu akan perempuan-perempuan. Maksudnya tinggalkan, Tinggalkan olehmu. tinggalkan. Uzlah, uzlah olehmu akan perempuan, tinggalkan olehmu akan perempuan. Yang fil mahid dalam hid, nah, dalam masa haid. Wala takrabuhunna jangan kamu dekati akan mereka itu sehingga sucilah mereka itu. Ya ini Ustaz. Hmm. Kalau perempuan putus haid yang halal cuma dua, yang lain haram bersentuh nggak boleh karena kan nggak belum mandi. Yang halal itu talak dan apa tadi lagi Ustaz? Yang udah kelupaan. Yang halal talak dan puasa ya dua. Sebelum mandi ini sebelum mandi, yang lain haram kan? Ya benar Hmm. Ustaz? Ya. Putusin. Nah, yang halal dua. Nggak disyaratkan harus bersuci. Yaitu puasa. Kalau puasa disyaratkan harus bersuci kan capek boleh apa boleh mandi di pagi hari. Yang penting puasa dulu kan. Yang mana Ustaz? Akurat. Akurat. Faidah Izin tatahharna bertanya Ustaz, maka Titik, sebentar ada yang gimana Ustaz? berarti hukum orang haid yang sudah putus itu masuk hukum haid apa dikira sebagai junub saja? Maksudnya haidnya darahnya udah habis sama dia belum mandi kan gitu saya. Iya Ustadz, jadi kan kalau dia dikira junub kan berarti kan bisa puasa. Ya. Sama satu lagi tadi apa? talak Ustaz. Itu berarti kalau dia bisa puasa berarti kan kayak hukum junub. Kalau hukum junub, orang Boleh, junub boleh boleh, nggak dijima? boleh. Nah ini nanti ada khilaf ini masalahnya. Perempuan udah selesai haidnya, cuma belum mandi Iya, kan. iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Apakah Makasih, dia makasih, boleh makasih. masih tetap berlaku haram watak atau tidak? Ini ada dua pendapat kayaknya. Cuma harus dilanjutkan dulu bacanya ya. Kita pilih yang paling akurat. Coba. Mana tadi? Mana hatta sunnah? Faida tatahharna maka apabila telah sucilah mereka itu, lah mandi ini maksudnya. Fatuhuna maka datangi oleh mereka itu akan mereka itu perempuan. Ini jelas nggak boleh watak kan sudah putus ya. Belum Nah ini khilaf tatahharna. nanti ini Ustaz. Khilaf dalam memaknai tataharna. Tataharna apakah berakhir darah apa dia harus mandi dulu? Wah? Khilaf di sinilah nanti muncul hukum.
boleh nggak mewatak ketika belum mandi tapi Ah, udah selesai haidnya. Nah, itu khilaf kayaknya. Dalam kitab fikih kalau nggak salah begitu. Fa'in, coba coba kita baca dulu. Nanti ada kan di depan. Faidat atau hada maka apabila telah bersuci oleh mereka itu maka datangi oleh mereka itu. Olehmu akan mereka itu daripada sekira-kira daripada sekira-kira tempat memerintah akan kamu oleh Allah. Jangan dekati tempat yang nggak boleh kan, yang nggak diperintah Allah. Inna Allah bersungguh Allah mencintai Allah akan orang-orang yang berbuat tobat dan yuhibbul mutatahhirin dan mencintai Allah akan orang-orang yang bersucikan diri yang bersihkan diri. Al-Baqarah ayat 2222. Tiga kali dua. Dan hadis sahih yang warid ya pada demikian. Allah Syafi'i berkata oleh Syafi'i, "Man fa'ala dzalika faqad ata kabirah." Maka bermula siman itu yang memperbuat ia akan demikian. Dia mendatangi istri yang sebelum dia suci, Hmm. lebih-lebih masih ada darah, fakat ata maka sungguh mendatangi ia akan suatu dosa besar. Nah, ini sah. Kabirah. Bisa lanjut Ustaz. Gula ada titiknya nih. Masih ada waktu 5 menit lagi sebelum putus. Wa kadzalika dan demikian lagi taharumul mubasyaratu. Ini ada khilaf yang watak tadi kan sudah ijma ulama. Jadi ini menunjukkan kepada khilaf dan demikian lagi haramlah bersentuhan pada barang di antara pusat dan lutut. Dan bermula demikian itu karena hadis Ibnu Umar alladzi yang telah meriwayat annya hadis oleh Ibnu Majah dan Haiki dengan maknanya hadis. Qala berkata ya Rasulullah, Gunung Umar. sa'altu. Ya. Berkata ya Ibnu Umar sa'altu. Aku tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahillu li rajulin min imratihi wa huwa haidun?" Bermula apakah itu yang halal bagi laki-laki daripada istrinya? Sedangkan bermula dianya istri itu yang haid. Hmm. Fakala maka berkata ya Nabi, "Ma fauqal izar." Itu bang, itu barang di atas izar. Maksud di atas izar ini ya ada. Kalau di atas itu dia ke paha kan. Kalau di atas pusat ya ke dada. Boleh tak kan? Itu makna di atas kan. Di atas Mana izar tak? bisa juga, maksudnya di atas kain, nggak mubasyarah. Kalau mubasyarah kan langsung, ya kan? Coba Ini ada caranya doang. Kalau dipahami di atas itu ya nggak itu kan nggak boleh. Di enggak cara ada lainnya lawan boleh. mubasyarah. Mubasyarah kan bersentuhan langsung, nggak ada alasnya. Kalau faukal izar berarti izar jadi alas. Nah, kita pahami begitu, Ustaz. Jangan di atas pusat dan di atas lutut. Kamu boleh juga nih. Coba ada hadis lagi nih. Wafi hadis Wafi hadis dan tersebut dalam satu hadis dari Aisyah kala berkata Aisyah karena dana adalah salah seorang kami idza kanat haidzan apabila ada ya seseorang kami itu yang berhid. Fa'ada Rasulullah. Maksudnya kami di sini ya istri-istri Rasulullah ya. Ya, Maka berkehendak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa membasarah ya akan salah satu kami ini. Niscaya memerintah dari Rasulullah akan kami bahwa apa nun apa ta itu dah, bahwa berizar ya salah satu seorang kami filfor pada sekarang. Ya berarti benar bukan, tak bukan, di bukan. atas izar. Adalah salah satu kami apabila ada ianya salah satu kami itu haid dan berkeinginan oleh Rasulullah SAW bahwa menyentuh ia akannya salah satu kami. Amarahan yang memerintah oleh Rasulullah akannya salah satu kami atat tadira bahwa memakai sarung ia fi fauri haidha pada waktu haidnya salah satu kami ya. Cuma Ah, yubashiruha kemudian menyentuh oleh Rasul akannya salah satu. Artinya ada alasnya. ada Alat. alasnya. Terus Berkata ya Aisyah, hmm, ya, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana nabiyyu yamliku irbah ini yang nggak tahu ini artinya apa. Coba ada kodenya. formula Bermula siapa siapa dari saja kamu? kamu? Itu memiliki ya akan irbah, akan ketahanan diri apa itu, Zat? Ya, memiliki ia Boleh akan ketahan. nafsunya, menahan ia, menguasai ia akan nafsunya. Sebagaimana adalah Nabi Alaihissalam itu memiliki ia, mengendalikan ia irbahu akan nafsunya. Jadi Berarti berarti yang kayak Nabi lah yang bisa mengendalikan nafsu. Jangan jangan nanti terpeleset ke sumur. Ini kan di pinggir ya, sumur, Zat. artinya kalau Ya, kita boleh ya. sanggup menahan diri paling kurang tuan nggak akan terjebak ke dalam jima, berarti nggak apa-apa. Kan gitu kan biasanya. Ya. Ini lanjut lagi ini, Zat. Hmm. Ini enak ini, Zat. Waqtalafah fuqauna Syafi'iyah. Istilahlah ulama-ulama kita yang Syafi'iyah. Adakah haram basarah am istimna? Am istimta? Adakah haramlah mubasarah bersentuh-sentuhan atau istimta? Arti istimta bersedap-sedap dengan bersentuhan, bukan bersentuhan doang. Kalau bersentuhan nggak ada istimta,
Nggak apa-apa kayaknya kan. Ya ini masalahnya. Faqala ba'dhum ya ini. Maka berkatalah sebagian mereka itu innama tahrimul basarah. Hanya saja haramlah basarah.